Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabi wa dzurriyyatihi wa man ittaba'a sunnatah. Amma ba'du, bapak-bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia hidayah inayah. Kita bisa hadir di majelis ilmu, taman di antara taman-taman surga ini. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga hari akhir. Mudah-mudahan termasuk kita serta keturunan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. La tuzakkiyan nawaridan la ta'lam samrata falaisal muradu minas sahabati al-amtar wa innamal muradu minha wujudul asma. Janganlah engkau merasa suci, engkau bangga, engkau takjub dengan warid yang belum engkau lihat buahnya. Karena bukanlah yang diharapkan dari awan itu hujan, tapi yang diharapkan munculnya buah dari pepohonan. Kalimat ini sangat indah, diberikan perumpamaan. Andai kata ada awan, kita bukan sekedar mengharap hujan, khawatir hujan malah membahayakan. Tapi yang diharapkan hujan yang memberikan manfaat. Sawah yang tadinya kering lalu berbuah jadi padi. Bukan hujan yang kemudian ternyata merontokkan tidak menjadi padi. Syekh Ibnu Athaillah ini mengumpamakan seperti orang yang dikasih warid. Lagi-lagi Syekh Ibnu Athaillah banyak mengungkapkan tentang warid ini. Warid itu cahaya. Warid itu adalah pengetahuan-pengetahuan dan kelemah lembutan dari Allah Subhanahu wa taala, itu disebut dengan warid. Yang langsung menghunjam ke dalam hati lewat akal tapi langsung meresap ke dalam hati. Warid bisa karomah, kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada seseorang yang dipilihnya. Bisa juga kasyaf, yakni mampu melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa lihat. Bisa juga laduni, ilmu yang tanpa lewat proses belajar Allah kasih seperti Nabi Khidir. Ini disebut dengan warid. Kesininya bisa orang merasakan nikmatnya ibadah. Salat malam, salat wajib, baca Al-Quran terasa nikmat. Bahkan sering menangis. Tapi bukan sampai sana yang diharapkan. Yang diharapkan adalah buahnya. Sebab tidak kurang orang bangga dengan karomah.
Ada seorang guru misalnya yang cerita tentang karomahnya dalam pengajian yang dihunjamkan kepada murid-muridnya agar mereka betul-betul menghargai dia sebagai kiai. Ini namanya bangga terhadap karomah. Padahal Allah kasih tidak ada lain kecuali agar orang ini lebih dekat dengan Allah. Pasang plang. Karena kasyaf bisa melihat hati orang, gerentes orang bisa ketahuan, pasang plang, praktek. Akhirnya yang biasa ke masjid nggak ke masjid lagi. Dalam rangka mencari dunia, agar orang-orang datang menghormati dan kemudian dia menambah cuan. Atau laduni, orang dikasih ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi betapa setelah dikasih bukan semakin bersyukur rendah hati, dia semakin menyombongkan diri dengan ilmu yang didapat itu. Bukan hujan, bukan karomah, bukan kasab, bukan laduni, tapi buah daripada itu. Buahnya adalah agar hujan itu menumbuhkan buah dari pohonan atau tanaman yang ada. Bukan tangisan ketika kita sholatnya merasa nikmat, tapi buah daripada sholat itu. Banyak orang terjebak. Saya manis sholat ini, tapi ternyata masih kasar sama istrinya, sama anaknya. Keluar dari sholat yang katanya nikmat itu. Baca Al-Quran, kadang dia meneteskan air mata. Tapi betapa tidak ada kelembutan hati dia. Tidak pernah menjaga lisan. Tidak punya akhlak yang baik terhadap keluarga, terhadap tetangga. Buahnya tidak kelihatan. Bukan air mata yang menjadikan tujuan itu, tapi akhlak yang mulia menjadi ukuran. Jangan heran banyak orang terjebak dengan kesolehan orang lain. Tidak tahunya kesolehan itu adalah digunakan untuk kepentingan-kepentingan dunia. Salat yang khusyuk. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salatnya sudah benar, syarat-syarat diterima oleh Allah, tapi kemudian dia buahnya. Akhirnya terpaku pada salatnya, tapi dia buahnya tidak muncul, menghindari maksiat, sabar. Padahal tidak pernah ada diberikan khusyuk itu dari Allah. Air mata itu bukan kita yang mengeluarkan dengan bawang mata kita itu. Tapi Allah yang kasih. Namun kenapa banyak orang yang berhenti di air mata cerita. Waktu saya baca Al-Quran itu sedih banget. Kalamullah, Allah sedang ajak bicara. Tapi dalam kehidupan pembicaraan Allah bahwa harus berbuat baik, lihat. Rasulmu wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau duhai Muhammad memiliki akhlak yang luhur. Namun akhlakmu tidak tercermin. Ini sholat. Ada buah yang seperti itu, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi dari karomah lalu kasyaf, laduni, merasakan lazatul ta'ah, lazatul ibadah. Lezat sholat itu inginnya berlama-lama. Tapi ternyata dalam kehidupan hati-hati, ini namanya jebakan rohani. Banyak orang yang puas dengan kenikmatan ibadah, padahal tidak muncul dalam bentuk akhlakul karimah.
Tidak ada tujuan ibadah kecuali melahirkan akhlak yang mulia, baik akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada sesama manusia, termasuk akhlak kepada binatang, kepada tumbuhan. Islam bukan sekedar akhlak sesama manusia, tapi juga terhadap hewan. Ada pri kehewanan, pri kebinatangan. Menyembelih jangan sampai yang tumpul. Ini adalah pri kehewanan. Jangan sampai engkau buang air di lubang. Khawatir, maksud saya bukan lubang kloset ya. Nanti di lubang, khawatir di lubang itu ada semut yang sedang rapat sekeluarga, itu kan bisa repot itu. Ini pri kehewanan. Yang ini adalah syariah. Betapa kita lihat, ada Abdullah bin Mubarak ketika berangkat haji, minum air Zam-Zam. Kalau orang lain berdoa untuk kepentingan dunia, ada sehat, kepentingan dunia yang lain, tapi Abdullah bin Mubarak berdoa, ya Allah, hilangkan aku dahaga ketihaga di akhirat nanti. Rasa haus saya. Betapa wali kekasih Allah yang rajin ibadah tapi masih minta yang kayak begitu. Artinya tidak pernah merasa puas, tidak bangga betapa Rasulullah SAW uswah kita. Ini bulan Maulid. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi nikmatika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Pengakuan Rasul di sana, Rasul termasuk menyatakan, aku berlindung dari kejahatan diriku. Aku akui nikmat-nikmat. Dan aku akui bahwa aku ini melakukan dosa, salah. Abu ubi zambi. Aku akui dengan zambi, dosaku itu. Rasul 100 kali, 70 kali membaca istighfar. Mohon ampun sama Allah, padahal sholatnya sampai bengkak kakinya. Tapi tidak bangga. Perhatikan. Betapa orang-orang kadang membanggakan diri. Abu Yazid Al-Bustami ketika disampaikan bahwa ada orang yang bisa berjalan di atas air, ngapung di atas udara. Abu Yazid Al-Bustami, saya tidak kagum sama itu. Lebih hebat mana daripada ikan? Lebih hebat mana daripada burung? Al-karamatul kubro al-istiqomah. Keramat yang paling besar itu yakni istiqomah. Terus menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Karamah yang agung seperti itu. Abu Yazid Al-Bustami pun, maksud saya Imam Junaid Al-Baghdadi, pernah dinyatakan ada orang yang hebat dalam karomah, tidak kagum. Karena karomah yang paling tinggi, yang paling besar itu adalah al-istiqomah. Al-istiqomah itu khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Tapi betapa banyak orang ibadah, dia ingin mendapatkan karomah. Kenapa Pak rajin sholatnya? Nanti agar bisa melihat orang, mengetahui. Agar saya merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya sholat, lezatnya saya taat. Jangan berhenti di situ. Sesungguhnya ketika kita berada di lampu yang sangat terang benderang, jangan kau berhenti di situ. Karena sebenarnya tujuanmu adalah rumah setelah sinar yang terang benderang itu. Ketika ada lampu di jalan, jangan berhenti di situ karena kau kagum dengan terangnya lampu itu.
Tapi engkau hendaklah menuju ke ujung jalan itu, karena itulah yang dituju. Yang dituju adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karamah. Bukan bisa melihat orang. Hatinya sehingga weruh sedurung iki weruh apa. Langsung bisa menebak orang. Tapi ternyata menjadi kebanggaan itu. Cerita terhadap orang lain. Saya ketemu Rasul. Cerita. Agar orang lain kagum terhadap dirinya. Memuliakan. Menghormati. Padahal Allah kasih semuanya itu agar semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada anugerah dari Allah yang diberikan kepada hambanya yang istimewa. Kecuali agar orang ini langsung jalan menuju Allah. Innama nahnu fitnatun. Kami ini fitnah. Ujian. Yang kau tuju itu adalah di depanmu Allah. Jangan berhenti di situ. Terus jangan merasa puas. Dengan kelezatan kita taat, tapi lihat buahnya dulu. Jangan puas hujan turun, tapi apakah hujan ini akan menjadikan tanaman padi itu akan subur padinya? Ini Syekh Ibnu Athaillah sendiri yang bicara. Jadi awan itu bukan hujan, tapi yang diharapkan dari awan itu adalah buah yang muncul dari pepohonan. Artinya awan mengeluarkan hujan, hujan itu menumbuhkan buah dari pohonan. Hujannya manfaat. Warid yang Allah kasih manfaat menuju Allah. Ada buahnya akhlakul karimah. Karena memang bahayanya orang yang dikasih warid itu pertama bangga diri, yakni ujub. Bahwa dia bisa ini, bisa itu ujub. Bangga diri. Otomatis merendahkan orang lain. Kemudian yang kedua bisa gurur, dia tertipu. Dikiranya sudah sampai kepada Allah, ternyata masih jauh sebenarnya. Dia berhenti coba di situ. Karena dia sudah mendapatkan karomah, kasyaf, bisa melihat orang, bisa melihat hati orang, gerentes orang. Sebelum orang bicara dia sudah tahu duluan. Dikiranya itu alamat qurb, alamat dekat dengan Allah. Tertipu dia. Kalau tidak semakin dia istiqomah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena warid diberikan agar kita bebas dari perbudakan selain Allah. Tidak pernah Allah memberikan pengetahuan yang masuk ke dalam hati kita. Cahaya yang Allah hunjamkan, lemparkan ke dalam hati kita. Kecuali warid itu bisa menyelamatkan kita dari perbudakan selain Allah. Bisa terhindar dari dunia. Sehingga kita merdeka sejati. Bukan merdeka sekedar lahir kita. Batin kita. Itu warid. Karena selama ini orang susah mendekat kepada Allah. Bahkan ketika dikasih warid pun karena dia terpesona dengan kemilau dunia. Hatinya terpaut dengan dunia. Bukan semakin dekat dengan Allah. Sehingga kalaupun kita terus-menerus bisa ngaji malam Jumat ini, jangan membanggakan diri kita. Terus ngaji, tapi semakin merendahkan hati kita. Masih terlalu banyak ilmu yang belum kami dapatkan, bahkan yang kami dapatkan pun belum kami amalkan, ya Allah.
Karena itu jangan pernah ya Allah Engkau tidak berikan kepadaku ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang khusyuk, menjadikan kita takut dan semakin mengagungkan Allah. Kalau ada ilmu orang dapatkan menjadi jauh dengan Allah, itu namanya bukan ilman nafi'ah, bukan ilmu yang bermanfaat. Terlempar dia dari Allah, jauh dia dengan Allah. Man izdada ilma walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa yang tambah ilmunya tapi tidak tambah hidayah, maka dia bukan semakin dekat dengan Allah, tapi semakin jauh dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita cek ketika kita merasakan nikmat sholat wajib ditambah dengan sholat sunnah, apakah sudah ada buahnya ini akhlakul karimah. Lisan saya terjaga, hati saya semakin lembut, akhlak saya baik. Dari hari ke hari, apakah ini muncul buahnya? Kalau belum muncul, maka terus kita perbaiki. Kita selalu ingat nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Bahwa saya masih jauh denganmu ya Allah. Berikan hidayah pada kami. Jangan pernah engkau hentikan nikmat hidayah, nikmat yang besar itu. Cuma selama ini banyak manusia yang pengen nikmatnya hanya dunia. Jadi warid itu, ini karomah, kasyaf, laduni, bisa rasa nikmat ibadah, air mata. Sementara hujan itu ibadah kita, buahnya adalah akhlakul karimah. Samratul warid wahadamul awaid. Buah warid itu menghancurkan adat kebiasaan, adat istiadat yang bertentangan dengan aturan Allah dan sunnah Rasulnya. Kebiasaan-kebiasaan jelek, awaid, dihancurkan. Naqul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Kalau betul-betul terhunjam warid itu ke dalam diri seseorang, maka ini akan menghancurkan kebatilan. Kenapa? Karena kebenaran dah datang. Kalau kita betul-betul merasakan nikmat ibadah, nikmat sholat, nikmat baca Al-Quran, mestinya terjadi perubahan sedikit demi sedikit, akhlak kita menjadi lebih baik. Jadi jangan diukur hanya dari ibadahnya, tidak sempurna. Karena innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Banyak orang yang bangga dengan air mata. Dengan muhasabah di air matanya, waktu itu saya deras sekali air mata. Tapi ternyata ketika masuk kehidupan kumat maning, kebiasaan-kebiasaan jeleknya dilakukan, mana air matamu tidak merembes, tidak netes di tulang-tulangmu yang menjadikan kau terhalang dari maksiat kepada Allah. Jadikan air mata ini adalah saksi yang menjadikan ini terus menetes seluruh anggota tubuh kami, yang menjadikan kami enggan untuk melakukan maksiat. Ini namanya air mata hakiki. Air mata yang memunculkan nanti akhlakul karimah. Karena yang menjadi ukuran itu adalah akhlakul karimah. Air mata itu bukan tujuan. Karomah itu bukan tujuan. Ladun itu bukan tujuan. Kasaf itu bukan tujuan. Mencari ilmu itu bukan tujuan. Tapi yang dituju adalah ilmu itu memberikan manfaat. Karena kita sebagai khalifatullah, khalifahnya Allah di muka bumi ini. Ini Syekh Ibnu Athaillah betapa terus mengingatkan tentang warid itu. Anugerah Allah yang Allah hunjamkan ke dalam hati seseorang. Itu warid. Agar warida, aurada alaikal warida,
liyakuna warida. Allah memberikan warid agar engkau semakin mendekat kepada Allah. Bukan kemudian malah menjauh dengan akhlak yang jelek. Banyak yang di masyarakat ya umum merasakan dia senang, alhamdulillah, ya disyukuri. Tapi jangan puas di sana bahwa kita bisa rajin sholat berjamaah, rajin ngaji, patut disyukuri, tapi jangan berhenti sebelum engkau melihat buah itu. Karena ketika ada awan, kamu bukan sekedar mengharap hujan, tapi mengharapkan buah dari pohonan karena hujan itu tuh turun itu. Ini kalimat yang sangat indah dari Syekh Ibnu Athaillah. Jadi falaisal murad bis sahabati al amtar. Dari awan itu bukan yang diharapkan hujan. Tapi ini adalah wujudul asmar. Munculnya buah-buahan dari pohonan. Hujannya membawa keberkahan. Jangan sampai kemudian hujannya membawa puting beliung itu. Jangan sampai anugerah Allah yang datang kepada kita malah kemudian diselewengkan untuk yang lain. Jadi tadi bahwa bahaya kita bangga dengan warid itu, di samping ujub, kemudian tertipu, gurur, macet kita rohaninya. Kita merasa puas sampai di situ. Kelihatan senyum-senyum, kenapa Pak? Saya merasakan sudah nikmat ibadah itu. Puas dia. Semalam saya sholat malam, aduh, sampai air mata tidak terasa, merasa puas, macet rohaninya. Dikiranya sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjalanan ini masih panjang. Jaddidis safinah fa innal bahru amikun. Wa hudiz zada kamila fa innas safara ba'idun. Wa khaffifil himla fa innal aqabata ka'udun. Nasihatnya Rasul kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, jaddidis safinah fa innal bahru amikun. Perbaharui perahumu karena sesungguhnya lautan itu sangat dalam. Niat kita harus diperbaharui. Wa khudiz zada kamila, tambahkan perbekalan. Fa innas safara ba'idun, perjalananmu itu panjang. Panjang kita. Jalan sampai akhirat nanti, sementara sejak Nabi Adam sampai Adam yang meninggal dunia barusan itu masih di alam barzah, waiting room. Ini alam sebelum alam akhirat, antara alam dunia dengan alam akhirat, alam kubur. Berapa ribu juta tahun mereka. Perjalanan kita panjang. Kalau tidak bawa bekal, sehingga jangan merasa puas, macet rohani. Baru segitu saja, meskipun karomah. Jangan merasa puas. Terus tidak ada kata berhenti. Wa khaffifil himla fa innal aqabata ka'udun. Kurangi beban-beban itu. Karena sesungguhnya pendakianmu itu terjal. Bawa perbekalan yang sesuai dengan jalan. Jangan semua dibawa beban-beban itu ya. Jadi maksiat, dosa. Kalau orang mau mudik ke kampung, semuanya dibawa. Yang penting-penting aja, masuk ke mobil. Di bis jangan semua dibawa ya. Bawa yang penting-penting aja. Yang nggak penting sudah. Kita juga mau mudik ke kampung akhirat kita. Bawa perbekalan.
Kurangi beban-beban itu. Yang ini nanti akan mengganggu karena perdakian kita ini terjal. Banyak musuh-musuh. Sekarang musuhnya IT. Kalau dulu di padang pasir para perampok, sekarang para perampok rohani. Banyak fitnah. Dan memang itu adalah hakikat dunia. Tidak usah orang hidup di dunia kalau dia pengen roha, pengen lapang di dunia. Imam Abu Ja'far As-Siddiq ini seorang ulama yang menyatakan jangan mencari sesuatu yang belum diciptakan. Ketika ditanya apa itu ya Tuhan, ar-roha fid dunya, merasa lapang di dunia. Gak ada kelapangan di dunia itu. Kalaupun ada itu keuntungan. Karena dunia ini negeri ujian. Selalu diuji. Ujian itu ada ujian kenikmatan, ada ujian musibah. Ada ujian yang menyenangkan, ada ujian yang tidak menyenangkan. Banyak manusia yang tergelincir dengan ujian yang menyenangkan. Banyak kecelakaan terjadi di jalan tol dibandingkan dengan jalan biasa. Banyak orang tergelincir ketika mendapatkan harta jabatan. Maksud saya banyak, ya. Bukan berarti kemudian orang yang orang miskin atau tidak menjabat, bukan berarti dia juga tidak mengalami. Lebih banyaknya ke sana. Sehingga kita harus lebih sigap. Termasuk tadi warid Allah anugerahkan. Ini nikmat yang menyenangkan hati. Allah kasih khusyuk sholat itu. Bukan kita yang mengkhusyuk-khusyukkan. Kita mah cukup membaca yang rukun sesuai dengan Sallu kama ra'aitumuni usolli. Nanti Allah yang kasih khusyuk itu. Bukan kemudian saya agar khusyuk gimana nih. Merem-merem misalnya. Khusyukkan. Allah yang ngasih kekhusyuan itu. Bukan kita. Sehingga disebut dengan warid anugerah Allah. Kita baca Al-Quran biasa. Tapi ternyata kemudian hati kita tersentuh ketika membaca ayat itu. Allah yang kasih. Tapi jangan berhenti di situ. Sentuhan itu arahnya kemana? Misalnya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, duhai Muhammad, memiliki akhlak yang luhur. Ya Allah. Nangis dia. Masih jauh. Jangankan dengan Rasul, dengan kebanyakan orang juga masih jauh akhlak saya. Gak terasa. Air mata bercucuran. Allah kasih. Habis air mata itu muncul perbaikan akhlak yang baik. Jangan air mata seperti saudaranya Nabi Yusuf. Datang kepada Nabi Yakub bapaknya, cerita tentang Nabi Yusuf dengan membawa bajunya Yusuf. Yusuf kecil belum menjadi nabi, bahwa Yusuf dimakan serigala. Ini namanya air mata tipuan. Sehingga ulama-ulama tasawuf di dalam kitab ini dinyatakan jangan seperti air matanya saudara-saudaranya Yusuf. Air mata dusta itu. Ngomong meyakinkan kepada Nabi Yakub bahwa Yusuf dimakan serigala. Ini buktinya. Bajunya. Jadi di rawak-raik ada darahnya. Padahal Yusuf bukan dimakan serigala. Dijebloskan di sumur ya. Tapi itulah jalan ujian bagi Nabi Yusuf yang menjadikan dia menjadi pembesar Mesir, kayak begitu. Semuanya pasti ada fitnah. Karena dunia ini fitnah. Dan ujian yang paling besar
yakni para nabi. Nabi sudah difitnah, tukang syair, dukun, gila, majnun, diboikot, diperangi. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hidup di dunia. Baru ketika dapat kelapangan itu nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru lapang. Karena memang dunia ini, itu kata Rasul dalam hadis yang sahih, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang beriman. Dan surganya orang kafir. Awas jangan disalah paham. Kalau begitu kita berarti tidak boleh mengambil dunia. Ini melanggar syariat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi fima ataqallal akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan tinggalkan bagian daripada dunia. Maksudnya apa sejunul mukmin itu? Kita hidup di dunia ini, ketika mencari dunia ada rambu-rambu, ada aturan. Disebut dengan batasan, penjara itu batasan. Jangan hantam kromo yang haram dicaplok. Apalagi dengan pameo. Nyatakan, oh zaman sekarang susah Pak. Jangankan yang halal, yang haram aja susah. Itu di media sosial. Ini negeri ujian. Jadi kembali kita harus ingat bahwa ketika kita mendapatkan anugerah Allah warid, kita harus terus lihat buah daripada warid itu. Saya rajin sholat berjamaah, apakah saya rajin juga persatuan dengan tetangga saya? Karena sholat jamaah itu menggambarkan kesatuan kita. Satu sama lain sama. Kita rajin sholat malam, evaluasi lagi. Akhlak apa yang sudah saya perbaiki? Kalau belum kita minta sama Allah, berikan kekuatan. Agar saya bisa merubah ke akhlak yang mulia. Rajin kita baca Al-Quran, maka kita lihat Allah ngajak ngomong sama kita. Apakah dalam kehidupan omongan Allah itu kemudian saya lakukan? Kalau belum, kita mohon ampun sama Allah terus. Artinya tidak ada kata henti. Hindari bangga terhadap warid itu. Hindari merasa sok suci, sok bersih, sok merasa sok soleh. Hindari. Karena itu akan membuat kemacetan rohani kita. Berhenti merasa puas. Janganlah engkau jadi orang yang mensudah, tapi jadilah orang yang membelum. Jadi selalu belum. Jangan sudah, saya mah sudah. Belum aja. Belum itu. Subhanallah ya. Ketika Syekh Ibnu Athaillah mengingatkan seperti ini, maka kemudian kita merasakan bahwa anugerah Allah itu harus kita syukuri, tapi jangan bangga dulu, sebab tujuan ibadah kita adalah mendekat kepada Allah. Lewat akhlak mulia. Jadi ukuran dekat dengan Allah bukan pada lamanya sholat atau derasnya air mata, tapi pada indahnya akhlak. Ya, ini yang kita harus perbaiki. Boleh berlama-lama, bukan berarti nggak boleh lama. Jangan mengukur, saya lama kalau sholat, tapi akhlaknya tidak
tidak baik. Kalau suruh milih, lebih baik yang cepat, tapi tetap syarat-syarat diterimanya amal terpenuhi, sehingga sholat itu diterima, lalu buahnya nanti muncul dalam kehidupan. Karena memang kita ini hidup di dunia. Dunia itu butuh sikap. Itulah yang disebut akhlak, muamalah, jujur, amanah dalam bekerja. Ini yang diharapkan oleh Allah dengan perintah-perintahnya, ada sholat itu. Kita mau berbuat baik kepada sesama kita. Ya Allah, mudah-mudahan Allah jadikan ibadah kita bukan hanya sebatas ritual dan rasa, tapi ini berbuah akhlak yang mulia. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.